Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ambil jalan ini. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah untuk beraktivitas di aktivitas yang positif, terutama pada malam hari ini kita bisa melanjutkan untuk belajar Tuhfah ya, Tuhfatul Atfal. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai halaman berapa? Halaman 7. Halaman 7 Ustaz. Halaman berapa? 7. Halaman Halaman 5. kita sudah masuk pada halaman 7, berarti bahas tentang hukum non mati ya. Hukum non mati. Hukum non mati. Di mana hukum non mati kata Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan bahwasanya linuni intaskun wa bitanwini arba'u ahkamin fakhud tabini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun faha thumma ainun ha madatani thumma ghainun qahu والثاني إدغام بستة أتت يرفضون عنده قد ثبتت لكنها قسمان قسم إدغاما فيه بغنة بينبع لما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير قنة في اللام ور ثم كررن والثالث الإخفاء عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل بخمسة من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها ستتنا كم جاد شخص قد سأمد طيبا في فانتوض لما. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya nun mati ya atau tanwin itu memiliki 4 hukum. Yang pertama-tama adalah izhar, dan itu sudah kita bahas ya, izhar ya. Izhar ada 6 hurufnya, di mana ketika ada nun mati, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 4 ini, huruf-huruf yang 6 ya, izhar, yang itu hamzah ha, ain ha, ghain kha, atau disebutkan di sini hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani tsumma ghainun kha'u. Bahwasanya yang pertama itu adalah huruf-huruf yang keluar dari lil halqi ya, halq tenggorokan. Sitin rutibat fal ta'rifi ya, ada 6 hurufnya fal ta'rifi. Maka lihat yang tersusun ya,
yang tersusun rutibat fal ta'rifi, maka ketahuilah di sini asalnya adalah fal ta'rif gitu ya. Asalnya bukan fal ta'rifi, asalnya fal ta'rif. Kenapa menjadi fal ta'rifi? Menyesuaikan ya dengan bait ini. Karena awalnya qabla ahrufi, maka menjadi ngikutin fal ta'rifi. Ya kan? Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sitin rutibat fal ta'rifi. Nah itu. Jadi fi. Fal ta'rifi. Nah, itu mengikuti pola sebelumnya. Ini namanya darurat syi'riyah. Darurat dari darurat syair ya. Atau nazam. Jangan. Enggak boleh. Baik. Sekarang masuk. Nah, assalamualaikum. Di sini kemudian menyebutkan huruf-hurufnya. Hamzun fahaun, yaitu hamzah, faha, kemudian ha. Hamzah dan ha ini dari tenggorokan bawah ya. Dari tenggorokan bawah. Summa kemudian ainun ha'u, ain dan ha. Ya, ini tenggorokan mana? Ain dan ha tenggorokan mana nih? Tenggorokan. Hah? Tengah, tenggorokan tengah. Ya. Tenggorokan tengah. Kalau yang hamzah dan ha tadi tenggorokan bawah atau yang disebut dengan apa? Aqsal Aqsal halqi. Ya, kalau yang tengah wasatul ya, ain dan ha itu wasatul halqi. Muhmalatani, maksudnya muhmalatani tanpa titik. Maksudnya ain dan ha itu tanpa titik. Ya. Karena kalau ain dan ha itu ada titik, maka yang ain jadi ghain, yang ha jadi kha. Paham ya? Yang dimaksud dengan muhmalatani? Muhmalatani tsumma ghainun kha'u, kemudian ghain dan kha. Ya, ghain dan kha. Ini tenggorokan atas ya, atau disebut dengan adnal halqi. Tayyib, adnal halqi, tenggorokan atas. Nah, di sini perhatikan izhar itu artinya secara lughatan itu jelas ya. Al-wuduh secara istilah adalah mengeluarkan atau mengucapkan nun sukun ya dan tanwin dari tempat keluarnya. Di sini lihat tanpa gunnah. Nah, itu bisa baca tanpa gunnah di sini itu maksudnya tanpa gunnah yang mutawwalah, tanpa gunnah yang dipanjangkan. Karena ada gunnah itu gunnah yang pokok, ada gunnah yang mutawwalah atau bisa disebut aslul gunnah. Aslul gunnah. Nah, kalau yang ditiadakan dari pengertian izhar secara istilah ini, lihat perhatikan tanpa gunnah, maksudnya tanpa gunnah adalah tanpa gunnah yang dipanjangkan. Adapun yang pokok, gunnah yang pokok itu kan aslul gunnah. Nah, gunnah yang pokok tetap ada. Ya, gunnah yang pokok itu tetap ada. Kenapa? Karena mengucapkan nun itu ya makhraj muqaddarnya adalah khaisum ya, makhraj muqaddarnya khaisum. Jadi nggak akan pernah hilang, dia akan tetap keluar dari khaisum. Nah, dan khaisum kan rongga hidung. Nah, itu nggak akan pernah, namanya gunnah itu adalah sautun yakhruju minal khaisum, suara yang keluar dari rongga hidung atau hidung pangkal ya. Nah, apabila ada sesudah keduanya salah satu huruf izhar, ya artinya sesudah keduanya artinya sesudah
nun mati atau tanwin itu huruf-huruf izhar yang 6. Baik. Bisa kita lihat untuk contoh-contohnya, ya. Kalau di di mushaf, yaitu ada tandanya ya, tanda sukun. Nah, itu tanda sukun. Nah, ini diantaranya bisa dilihat ketika nun mati bertemu dengan hamzah. Yan auna. Lihat. Yan auna. Minhum. An'amta. Tanhitun. Fasayunghidun. Wal munkhaniqah. Man amana. Man hajar. Min amal. Min hakim. Min ghil. Min khair. Min khair. Nah. Kemudian dalam mushaf ditandai dalam mushaf untuk tanwinnya ya. Untuk tanwin itu dengan tarkib harokatain, yaitu susunan dua huruf yang sejajar. Dua huruf yang sejajar. Tandanya lihat. Jadi untuk tanwinnya itu dia sejajar. Contohnya adalah di kata toiron ababil. Di kata toiron ababil. Nah, yang dimaksud tarkib harokatain. Tarkib harokatain itu bisa dilihat ya. Ya, ini maksudnya. Ya, yang fathahnya itu ada dua. Ya. Ro. Nah, itu sejajar. Sejajar, tidak bergeser. Toiron itu diantara rumus. Bahwasanya itu hukumnya adalah izhar. Toiron ababil. Fariqan hada. Haliman ghafura. Kalau yang domatain, perhatikan yang domatain. Latifun khabir. Alimun hakim. Kullun amana. Ainin aniyah. Biqaumin hatta. Jurufin had. Perhatikan pengucapan izhar. Jadi pengucapan izhar, bacaan izhar itu jangan terputus tanwin atau nunnya. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan hukum izhar, maka jangan terputus, ya. Terputus seperti apa? Terputus itu gini contohnya. Min hum. Min hum. Atau an am ta tan hitun harusnya tan hitun. Suara nunnya lihat, perhatikan. Tan hitun. Ya, coba untuk tan hitun bisa diikuti semuanya. Tan hitun. Tanhitun. Cara membaca tanhitun yang salah seperti ini. Tanhitun. Jadi
membaca non itu putus. Tadbitun. Ya. Jadi tetap ada gunahnya, gunah yang pokok. Ya. Untuk dari pengertian tanpa guna di sini maksudnya adalah tanpa guna yang dipanjangkan. Guna dipanjangkan itu seperti apa, Pak? Guna yang dipanjangkan itu seperti ketika ada di hukum ikhfa atau di iklab atau di idgham. Idgham bi guna. Ya, contoh ikhfa itu ketika di non mati ketemu kaf. Minkum. Nah itu kan gunanya dipanjangkan. Atau ketemu dengan qaf. Min qabl. Gitu ya. Ya, bisa dipahami? Yang dimaksud tanpa gunah itu adalah tanpa gunah. Yang dimaksud di sini gunahnya adalah gunah yang dipanjangkan. Jadi gunahnya nggak dipanjangin kalau izhar itu. Gimana? Fahim tum? Bisa dipahami? Fahim. Ustaz. Insyaallah. Fahimna Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Kita baca ya. Kita baca. Coba silakan dari Pak Arif Dedi Senti. Pak Arif. Ya Ustaz. Coba Pak Arif dibaca Pak Arif dari Yan Auna. Yan Auna. Dari situ. Yan Auna. Terus? Minhum. Naam. An'amta. Ya. Tanhitun. Naam. Fasayunghidun. Naam. Wal munkhaniqah. Naam. Man amana. Naam. Man hajar. Jangan man. Alirkan sedikit. Man hajar. Min amalin. Min hakim. Min ghillin. Min khairin. Baik, barakallahu fiik. Jadi yang salah itu seperti apa, Pak? Contoh yang salah. Membaca min hakim coba. Min hakim yang salah gimana? Min hakim. Ya, jadi terputus ya, itu salah. Barakallahu fiik. Selanjutnya saya minta Pak Hasbi. Nah, Ustaz. Yang mana Ustaz? Ustaz, yang tadi lah. Ya, silakan Pak Hasbi. Yang tadi Ustaz? Enggak, yang Toiron Ababil, yang tanwin sekarang. Ya. Toiron Ababil. Farikon hada. Haliman ghafuro. Sudah, Ustaz? Ya. Udah Pak Hasbi? Sudah. Yang Coba kalau baca yang salah, yang aliman ghafuro gimana? Haliman ghafuro. Nah, barakallah. Sebentar ya, mohon semuanya ikhwas kalian izin sebentar.
Ini ada sini kurang kondusif. Sebentar, anak izin sebentar. Banyak apa yang nyanyi.
Baik. Tes. Tes, suara jelas? Jelas, Ustaz. Yes. Apa ya? Enggak. Eh, tadi Pak siapa namanya? Pak Hasbi ya. Pak Muhammad Yani silahkan. Pak Ya, Muhammad Ustaz. Yani. Ya silakan Pak. Yang mana saya baca, Ustaz? Yang Bawahnya. bawahnya. Latifun khabir. Latifun khabir. Latifun habir. Latifun khabir. Jangan terputus Pak ya. Ya. Latifun khabir. Latifun. Alimum hakim. Nah, Kullun aman. nah, cukup Kafin. Syukron jazakallahu khairan. Udah pas. Jadi yang salah itu ketika diputus. Latifun khabir, latifun khabir, sehingga memberikan kesan saktah. Ya, Saktah ya. itu berarti sejenak tanpa nafas ya, hati-hati. Baik, barakallahu fiik, Pak. Kemudian setelah pemateni Pak Aan. Barakallahu fiik, Pak Aan. Ya, Ustaz. Ya, silakan Pak. Bawahnya Ustaz ya. Ainin an. Ainin aniyah Nah, biqaumin hatta nah, zurfin har. jurufin, jurufin. Zurufin ya. Zurufin har. Nah, barakallahu fiik. Jadi yang salah itu bagaimana, Pak? Biqaumin hatta. Ya, jadi terputus tanwin dengan huruf setelahnya. Terputus nun mati dengan setelahnya. Ya, baik. Setelahnya Pak Aditya Saputra. Yang Yan Auna. Nah, Ustaz. Yan'awun minhum an'amta tanhitun. Barakallahu fiik, pas ya. Jadi dialirkan. Karena memang nun itu di antara sifatnya adalah tawassut. Ya, nun mati di antaranya ya sifatnya tawassut dia nun itu. Makanya ketika dia ini dialirkan sedikit. Tanhitun. Setelah Pak Aditya ada Pak Adri Fauzi. Pak Adri Fauzi, Allah fik, silahkan fasayun ghibun. Fasayun fidun. Nah, itu lain. Fasayun ghidun. Nah. Lanjut. Wal munkhaniqah. Nah, itu tak marbuto kalau sukun menjadi ha. Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah. Nah. Man aman. Man aman. Man aman. Makanya jangan dipanjangin. Man aman. Man aman. Lanjut. Man aman. Kevin, satu lagi. Man hajar.
Man hajar. Man hajar. Ja-nya jangan dipanjangin, Pak ya. Man hajar. Man hajar. Man hajar. Baik, pas ya. Jadi cara membaca yang salah seperti apa, Pak? Contohnya? Tidak disambung, Iya, seperti terpisah. contohnya gimana? Man hum. Nah, minhum. Min hum. Nah, gitu ya. Barakallahu fiik. Baik. Seperti itu insya Allah untuk izhar ya. Dan yang semisal dengannya. Kita masuk pada yang keenam, lihat. Wasani idghamun bisittatin atat. Kemudian yang kedua, itu kita sudah selesai bahas tentang izhar. Kita masuk pada pembahasan idgham. Idgham itu ada 6 hurufnya. Ya, bisittatin atat ya, dengan 6 huruf yang hadir dalam kata yarmuluna atau di sini yarmaluna indahum yang telah tetap menurut ulama qiraat. Lakinnaha qismani, akan tetapi ia terbagi menjadi qisman, 2 bagian. Qismun, ya bagian yang pertama yudghama. Yudgham ya. Yudghama diidghamkan. Diidghamkan. Ini yang nantinya disebut dengan idgham bi gunnah ya, makanya fihi bi gunnatin. Padanya itu ada gunnah. Biyanmu ulima ya, dengan kata yanmu maka ulima diketahui huruf-hurufnya ya. Ketika kita menyebutkan yanmu maka itulah huruf-huruf idgham bi gunnah. Illa, kecuali idza kana bi kilmatin, kecuali kalau itu dalam satu kata ya. Kecuali kalau keduanya itu dalam satu kata. Ketika nun mati itu bertemu dengan huruf-huruf idgham itu dalam satu kata. Idgham bi gunnah ya. Fala tudghim, maka jangan diidghamkan. Seperti apa? Dunia. Seperti dunia, maka jangan diidghamkan menjadi duya ya. Perhatikan di sini. Idgham itu secara bahasa artinya adalah al-idkhal. Al-idkhal itu memasukkan. Secara istilah adalah idkhalul harf as-sukun, memasukkan huruf yang sukun alal mutaharrik, kepada huruf yang berharokat. Dan keduanya itu menjadi satu huruf yang bertasydid seperti yang kedua. Nah, dan itu ada 6 hurufnya. Dari 6 itu dibagi menjadi 2, yanmu dan lamro. Nah, yang yanmu inilah yang disebut dengan idgham bi gunnah. Ya. Disertai gunnah. Ya, non mim waw. Kita lihat. Ini disertai gunnah ya. Jadi ingat ada gunnahnya. Ketika kita membaca nun mati ketemu ya atau tanwin ketemu ya, ingat ada gunnahnya. Jadi jangan, contohnya yang mayakul, lihat, jangan hanya mengucapkan mayakul, murni ya, tapi ada gunnahnya. Mayakul, ada suara yang keluar dari itu. Mayakul barqun yaj'alun min nur hittatun naghfir min masalam ma nasabahu wa sihra min ghisyawatu walahum. Jadi jangan membaca
Miu, miu, miu. Suaranya tanpa guna. Ini kesalahan yang sering terjadi. Ya, harus disertai dengan apa? Gunnah. Suara yang keluar dari hidung. Itu bagian idgham yang pertama. Sekarang idgham yang kedua adalah idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra summa karirrannah. Nah, lihat contohnya adalah syarrul lakum. Nah, ini tanpa gunnah. Ya. Jadi bukan syarrul lakum, tapi mau dilihat syarrul lakum, tidak ada guna. Syarrul lakum hudal lil muttaqin. Min ladun la raufur rahim. La raufur rahim. Langsung masuk ke ro. Tanwin masuk ke ro. Samaratir. Baik. Samaratir rizqa mir rabbihim. Mir rabbihim. Nah, ini yang tanpa gunnah. Ya, yang tanpa gunnah. Kalau tanpa gunnah ya nggak perlu ada suara yang keluar dari hidung. Nah, di sini dikecualikan ketika non mati bertemu dengan huruf izhar itu, ketika non mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah itu dalam satu kata, maka ini dibaca dengan izhar, maka dan disebut dengan izhar mutlak. Ya, izhar wajib. Contohnya adalah di kata dunia. Jadi jangan diidghamkan nunnya ke ya. Kenapa? Karena pertemuannya dalam satu kata. Jadi tidak perlu membaca duya, buyan, tiwan, siwan. Tidak perlu. Tapi perjelas nunnya. Sinwan, tinwan, bunyan, ad-dunya. Ini namanya izhar mutlak. Jadi izhar mutlak itu ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah. Ya. Dalam satu kata. Di sini ada juga tanbih atau catatan ya mulahadzah apabila terkumpul huruf nun dan ya, nun, ya atau waw pada satu kata seperti adunia, bunyan, qinwan, sinwan, maka hukumnya izhar mutlak. Faedahnya adalah faedah atau manfaat idgham itu buat asmi. Meringankan pengucapan ya, karena beratnya lisan untuk kembali kepada makhraj yang pertama atau kepada makhraj yang mendekatinya. Barakallahu fiik. Coba sekarang gantian Pak Agus ini ya, Mustami aja ya. Iya Ustaz. Nah. Pak Anwar Supriyadi. Silakan Pak Anwar. Ya Ustadz, yang mana Ustadz? Yang kita bahas barusan. Ya, yaitu yang idgham bi gunnah. Yang mayyakulu. Ya, betul. Jadi ingat bacanya tuh bukan murni ya, tapi itu ada gunanya. Ada suara dengungnya di hidung. Ya, bisa dibedakan ya antara mai dengan mai ada bedanya. Paham? Bisa dibedakan?
May yakul. Gitu Ustaz. Ya. May yaqul. Lanjut. Barqui. Gitu. Lanjut. Barqui yaj'alun. Barqui yaj'alun. Yaj. Jimnya qalqalah. Barqui yaj'alun. Ya Ustaz. Barqui yaj'alun. Min nur. Jadi barqui tadi ya jangan gimana? Jimnya qalqalah enggak? Barqui yaj'alun. Yaj. Barqui yaj'alun. Nah. Mohon ini yang membaca, yang diaktifkan mic-nya yang sedang membaca ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Ya. Lanjut. Setelahnya apa? Min nur. Ya, barakallahu fiik. Ya. Selanjutnya Pak Dwi Sulistianto. Pak Dwi silakan. Baris ketiga, Ustaz. Hah? Baris yang ketiga. Iya. Yang kedua. Yang kedua dulu. Hittatun nagfir. Nau, ghairnya tebal. Hittatun naufir. Naufir. Hittatun nagfir. Lanjut. Mim. Lanjut. Mim. Mimman. Nah. Masalam. Nah. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Eko. Pak Eko. Bawahnya saja. Ya Ustaz. Ya, bawahnya. Nasabau. Nasabau wa sihra. Shadnya sih. Nasabau wa sihra. Nasabau wa sihra. Nah, lanjut. Miwal. Nah. Gisawatu walahum. Lanjut. Syarrul lakum. Hudallil muttaqin. Min ladun. Nah. La ra'ufur rahim. Samaratir rizqa. Mir rabbihim. Fiik. Selanjutnya Pak Arif udah ya, Pak Adi sudah, Pak Evan.
Evan, ayo Pak Evan. Iya Ustaz. Yang mana Ustaz? Banyak Pak. Yang mana Ustaz? Di atas ya, Ustaz. Yang bawahnya, yang syar, enggak, itu yang idgham bigunah ya. Oh, yang bawah. Yang bawah langsung yang syarrul lakum, yang idgham bila guna. Syarrul lakum hudalil muttaqin. Syarrul lakum ini apa Pak? Idgham biguna apa bila guna? Bila guna Ustaz. Idgham bila guna. Berarti ada guna apa tidak ada? Ada gunanya Ustaz. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya Ustaz. Bila itu kan tanpa ya. Tanpa guna. Tanpa. Lanjut. Milladunhu. Iya. Jadi kalau kita sukunkan gimana? Kalau kita sukunkan terakhir. Milladun. Milladun. Ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya setelah Pak Evan, Pak Hendri Erwin. Pak Hendri Erwin. Ya, Ustaz. Yang mana Ustaz? Yang bawahnya Pak, yang la raufur rahim. La raufur rahim. Samaratir rizqa mir rabbihim. Iya. Mir rabbihim. Barakallahu fiik. Ya. Jadi idgham itu ada dua, idgham apa dan apa? Biguna dan bila guna. Biguna dan bila Guna. guna. Suara jelas? Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Biguna dan bila guna. Nah, kalau yang ada dengungnya itu namanya idgham Biguna. biguna. Yang enggak ada dengungnya Bila guna. bila guna. Taib, barakallahu fiik. Kalau ada nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham biguna, yaitu ya, nun, mim, waw dalam satu kata, maka dihukumi sebagai apa? Izhar mutlak. Izhar mutlak. Dibaca izhar, berarti dibaca jelas. Contohnya apa? Sinwanun. Dunya. Sinwan, bunyan, inwan, ya, itu. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita masuk pada wasalisul iqlabu indal ba'i. Yang ketiga adalah iqlab, yaitu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka berubah menjadi mim, ya, miman berubah menjadi mim bi gunnatin disertai dengan gunnah ma'al ikhfa, juga disertai dengan gunnah serta disamarkan. Ustaz mau nanya sebentar Ustaz. Ya, silakan. Tadi untuk izhar mutlak apabila huruf-huruf tadi mim, waw dan ya itu bertemu dengan nun pada satu kata Ustaz. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa ini satu kata ataukah lebih dari satu kata Ustaz? Itu masih bersambung. Oh, masih bersambung Ustaz ya? Iya. Oke. Ya bersambung gini. Kan ketahuan ya. Yang memang itu bisa disambung, maka dia akan bersambung. Tapi ketika yang tidak bisa disambung, ya contoh kayak dunia yang nggak disambung. Tapi kan itu masih dunia itu, antum insya Allah
tahulah gitu ya. Dunia itu satu kata, nggak mungkin dal satu kata, anya beda kata, nggak mungkin. Itu antum udah paham itu. Insya Allah Pak, untuk idhar mutlak ini itu kisarannya ini. Empat ini Pak. Sinwan, qinwan, bunyan, dan dunia. Nggak ada yang lain. Oke, baik. 4 kata ini. Ya, di dalam Al-Quran. Ya, karena patokan kita kan Al-Quran. Kalau hadis dan yang lainnya nggak wajib dengan tajwid kan. Baik. Yang ketiga, wasalisul iqlabu indal ba'i. Lihat, iqlab itu artinya kan merubah ya. Iqlab itu artinya apa? Merubah. Iqlab itu artinya merubah. Maknanya apa? Secara istilah, merubah bunyi nun mati atau sukun, ya, nun sukun atau tanwin. Jadi Kapan? Ketika pada ba, ya, ketika bertemu dengan ba menjadi mim yang tersembunyi, yang digunakan pada pengucapan dengan tempo gunnah 2 harokat. Lihat, ilah. Sebab iklab adalah ketika tidak bisa idgham pada huruf ba. Idgham masukkan nun pada ba karena jauh 2 makhraj tersebut dengan susahnya mendatangkan gunnah pada ba, maka ya diganti menjadi mim. Hendaknya diperhatikan untuk tidak menutup 2 bibir pada, tapi keduanya sedikit untuk apa ini? Untuk memperhatikan khofa, ya, kesamarannya sehingga mim tidak ditasydidkan. Tetapi ini Allahu alam, ya. Ini ada perbedaan pendapat mengucapkan iklab ini. Kalau beliau ya sepertinya beliau ya pengarang buku Ustaz Abu Ya'la, beliau lebih memilih pendapat yang bibirnya itu tidak dirapatkan, ya, ada furjah gitu ya. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih untuk dirapatkan. Kenapa? Karena merubah bunyi nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan ba berubah menjadi mim kan. Nah, sedangkan mim itu tidak akan pernah bisa terwujud mengucapkan mim kalau bibir kita enggak menempel atas dan bawah. Itu ya. Allahu alam, ya, yang ini benar, yang itu benar, karena ada perbedaan. Baik. Lihat contohnya. Yambu'a. Coba ikuti semuanya. Yambu'a. Ambihum. Mim ba'd. Dalnya jangan enggak dibaca, jangan imba. Mim ba'd. Ba'd. Nah, itu lihat. Yang tanwin ya, yang tanwin tadi kan yang nun mati, sekarang yang tanwin. Sami'an basira. Alimun bidzat. Dhalalin ba'id. Baik. Nah, itu tadi ucapan iklab ya. Ucapan iklab atau qalb. Yaitu ketika non mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka berubah menjadi miman bi gunnah. Ya, bi gunnah. Ya, namanya gunnah itu kan suara yang
keluar dari hidung. Ketika ngucapin nun mati ya mau nggak mau ya atau tanwin mau nggak mau ada gunahnya ya. Baik. Yang berikutnya yang keempat ya, idhar sudah, idgham sudah, yang ada dua, idgham biguna, idgham biguna. Yang ketiga iklab juga sudah, dan yang sekarang keempat warabi'al ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin damzuha fi kilmi hadal baiti qad dammantuha صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا ضع ظالما warabi'ul ikhfa, dan yang arabi yang keempat adalah ikhfa indal fadili, maksudnya fadil di sini adalah sisanya, yaitu untuk sisanya ya, sisa dari huruf hijaiyah. Kan sudah disebutkan tadi kan, sudah yang pertama-tama huruf hijaiyah itu sudah diambil oleh idhar, ya 6 kan. Kemudian yang kedua idgham sudah diambil oleh idgham. Idgham juga ada 6. Idhar 6, idgham 6, udah 12. Diambil lagi sama iklab 1. Jadi berapa? 6, 6, 1. Berarti 13. Nah, sisanya berapa? 15. Nah, 15. Berarti 15 ini larinya kemana? Ikhfa. Ikhfa. Makanya disebutkan warabi'ul ikhfa'u indal fadili, dan yang keempat adalah ikhfa untuk huruf yang sisa. Fadil itu sisa, fadlah. Ya. Minal hurufi wajibun lil fadili. Sisa dari huruf-huruf ya. Sisa dari huruf hijaiyah yang wajib untuk yang wajib menurut ulama qiraat. Nah, fadil yang kedua itu apa? Fadil yang pertama maksudnya adalah sisa. Fadil yang kedua itu maksudnya adalah orang yang mulia, orang yang fadil ya, memiliki keutamaan, memiliki ilmu qiraat. Ada berapa? Fi khamsatin min ba'di asrin ramzuha, dalam 15 huruf yang rumusnya qad dammantuha, telah aku rangkumkan dalam kalimat bait syair atau bait syair berikut ini, yaitu sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalimah. Nah, kalau ikhfa ini memang pembahasannya agak lumayan panjang secara bahasa, tapi tetap kita ini perhatikan. Ikhfa secara bahasa adalah as-satar ya, menutup. Maknanya secara istilah apa? Mengucapkan nun mati atau tanwin dengan bentuk pertengahan antara idhar dan idgham. Idhar enggak, idgham enggak, ya. Itu namanya ikhfa. Kosong dari atau tidak ada tanda tasdid sama sekali, dengan tetapnya gunah pada huruf yang diikhfakan. Ya. Lihat hurufnya, sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalimah. Ya. Nah, ini setiap kata, awal kata itu pasti huruf ikhfa. Shad, sif, dza, sana ada sa, kam itu kaf, jada itu jim, syakhsun itu shin, qad itu qaf, sama itu sin, dum itu dal, thayyiban itu ta, zid itu zai, fi itu fa, tuqa itu ta, da itu dad, zalima itu dha. Nah, udah kesebut semua, ada 15 huruf ikhfa. Coba sekarang kita latihan baca. Tadi Pak Evan sudah, Pak Ihsan Fauzi udah belum? Pak Ihsan Fauzi. Belum, Ustaz. Nah, coba baca Pak Ihsan Fauzi, silakan. Amalan itu ya, amalan sholihah dibaca dengan ikhfa, coba. Amalan sholihah. Nah, di sini ada huruf shad. Huruf shad itu huruf yang dikategorikan sebagai tebal
karena dia memiliki sifat isti'alah. Ditambah lagi dia juga punya sifat itbaq. Maka gunahnya juga ikut tebal. Shad itu huruf termasuk huruf yang tebal. Ya. Nah, jadi Amalan salihah. Ini. Amalan salihah. Amalan salihah. Punya gunahnya tebal. Gunahnya tebal. Amalan Amalan salihah. Wala amala. Ya, lanjut. sabar. Wala man sabar. Nah, begitu. Mumtaz. Lanjut. Yang Kurang tebal. Yang tebalkan. Yang surkum. Nah. Ya. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Lanjut. Akhuna sebentar. Irawan. Pak Muhammad Irawan. Ya, Ustaz. Ya, coba Pak yang zillin Ilzi manza ya. munzira. Ulangin Dari awal kata. dari awal. Disukunkan aja akhirnya ya. Zillin zi. Coba. Ilzi Zi, huruf dha bacanya zi. Zillin zi. Ilzi manza liyunzir Liyunzir. Tipis, ulangi. liyunzir. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya siapa? Pak Makmun Abu Ukail. Amtad. Yauma idin samaniyah min samarah. Min samarah. Min samarah. Jadi ikhfa itu bunyinya itu tidak eng banget ya Pak ya, nggak eng banget, tapi samar. Yang sampai eng banget itu tuh ketika ketemu qaf sama kaf. Jadi ikhfa itu ada 3 ya. Ikhfa aqrab ketika bertemu dengan ta, to, da, nun mati ketemu ta atau da, atau tanwin nun mati atau tanwin ketemu ta atau da. Ikhfa yang ab'ad yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan qaf dan kaf. Dan yang ketiga adalah ikhfa ausat, pertengahan. Tidak ketemu dengan ta toda, tidak ketemu dengan qaf dan kaf, tapi selain yang 5 ini, yang 10 berarti. Nah, yang di antara yang 10 itu kan adalah sa ya. Min samarah, tipis. Min samarah, coba. Min samarah. Lanjut. Bunsa. Nah. Selanjutnya
Akhuna Muhammad Irfan. Aliyan kabira. Nah, itu ang itu. Ali yang ang. Kayak kita bilang mingkem. Ali yang coba. Aliyan kabira. Man kana yang kusun. Kemudian pas ya tadi ang ya, kalau kaf karena ketemu kaf ya jadi ang. Tadi yang ketemu yang bunyi ang ikhfa itu hanya dua, qaf dan kaf. Kaf. Ya. Kemudian sekarang yang walikulling ya, walikulling akhuna Muhammad ya nih, silakan. Silakan Pak Muhammad Yani. Pak Muhammad Yani ada? Masih kemut Ustaz, masih kemut. Hah? Masih kemut Ustaz. Wali Ayo Pak. Walikullin ja'alna ya. Dia tidak bertemu dengan tasydid, tidak. Ya. Kemudian dia tidak bertemu dengan hamzah, tidak. Atau dia Cukup kurang jelas ya suaranya Pak. Iya, ada gangguan Ustaz. Oh ya dah, barakallah. Enggak apa Pak. Kita yang lain aja Pak ya. Pak Muhammad Irfan udah tadi ya. Pak Rustan. Pak Rustan Mangga. Hadir Ustaz. Ya silakan Pak Rustan. Walikullin ja'alna manja yunji di bawahnya lagi Ustaz. Yunji gitu. Ulang. Yunji Yunji hanya yunji. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Sikit. Alimun syara' faman sahid yunsi. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Sutomo. Nah, Ustaz. Matalan qaryah wa inqil. Wa in tebalkan. Masalan qaryah masalan qaryah. Masalan qaryah. Nah. Wa inqil. Nah. Wa yanqalib. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya
Pak Ujang Dadang. Pak Ujang Dadang. Maaf, Ustaz. Rajulan salama. Nah. Ai sayakun min sa'atah. Nah, barakallahu fiik. Ya, sekarang ikuti semuanya. Baca ya. Amalan dun. Amalan Min dun. min dun. Perhatikan bunyinya. Min dun. Min Indah. Kalimatan tayyibah. Fa'in tibn. Yantiqu. Nafsan zakiyah. Fa'in zalaltum. Anzal. Nafsan faddara'tum. Wa in fatakum. Yunfiqu. Jannatin tajri. Wa in tubtum. Kuntum musfiratun dhahikah. Indil. Ada naber. Mindil. Maudud. Tebalkan. Gunanya tebal. Maudud. Qaumun zalamu. Man zulim. Yanzurun. Barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya, ikhfa itu ada 3. Ikhfa akrob, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ta atau da. Ikhfa yang abad, ikhfa yang jauh ketika nun mati atau tanwin ketemu dengan koki, qaf dan kaf. Dan yang ketiga adalah ikhfa yang ausat. Ya, ausat itu tengah-tengah. Nah, terus untuk gunahnya, untuk bunyi dengungnya itu ada 2. Dengung yang tebal, dengung yang tipis. Dengung yang tebal ketika ketemu huruf-huruf yang salah satu dari yang 5, yaitu sod, dot, to, zo, atau of. Ya, kalau salah satu dari yang 5 ini maka dibaca tebal gunahnya. Contohnya ketika bertemu dengan
dengan huruf qaf. Ya, dengan huruf qaf. yang Atau kalau di sini ada huruf Min fa'il tayyiban. Kalau qaf min qabl dan seterusnya. Barakallahu fikum. Saya rasa cukup. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ya, adapun pertanyaan insyaallah kita buka pekan depan. Ya, sebelum kita mulai, maka kita akan buka pertanyaan dan jawab untuk siang malam hari ini. Barakallahu fikum. Ya, saya rasa cukup ya, ikhwas kalian. Saya mohon maaf kepada semuanya apabila ada hal yang kurang berkenan, mulai dari ucapan, sikap dan yang lainnya. Al-'afwu minkum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.